Ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi. Mantan Presiden kita. Isu ijazah palsu Jokowi. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden. Ijazah palsu Presiden. Ijazah palsu. Kasus pencemaran ijazah palsu. Seru ijazah Joko Widodo. Mereka meminta Polri untuk mendesak Polda Metro Jaya agar segera menetapkan tersangka dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi. Bapak Joko Widodo adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh, merendahkan saya serendah-rendahnya. Kebohongan bisa diteruskan, tapi suatu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan. Teman-teman, beberapa waktu lalu, publik dihebohkan oleh isu lama yang terus diulang. Tuduhan bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Isu ini sempat ramai di media sosial, bahkan sampai masuk ke ranah hukum. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita bongkar dengan data dan fakta. Isu ijazah palsu Jokowi pertama kali mencuat kembali tahun 2022 setelah sebuah kelompok bernama Koalisi Masyarakat Anti Korupsi dan Pembodohan (KMAKB) menggugat Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menuduh bahwa ijazah SD, SMP, dan SMA Jokowi tidak asli dan meminta pengadilan memerintahkan Kemendikbud, KPU, dan Jokowi membuktikan keasliannya. Namun, setelah melewati serangkaian sidang pada 13 Desember tahun 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruh gugatan tersebut. Hakim menyatakan bahwa tidak ada bukti valid yang mendukung tuduhan itu. Bahkan, Universitas Gadjah Mada UGM secara resmi mengeluarkan pernyataan bahwa Joko Widodo memang benar alumnus UGM, jurusan Kehutanan angkatan 1980, dan ijazah yang beredar adalah asli. Di sisi lain, penyebar isu palsu kini justru berhadapan dengan hukum. Menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh, merendahkan saya serendah-rendahnya. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Saya itu sebetulnya Salah satu tokoh yang menyebarkan isu tersebut, Bambang Trimulyono, bahkan sempat ditangkap dan dijerat dengan Undang-Undang ITE karena menyebarkan berita bohong. Publik kembali diguncang oleh isu lama, ijazah Jokowi yang diklaim palsu. Antara tuduhan, klarifikasi, dan bukti baru, siapa yang benar? Siapa yang bermain di bayang-bayang? Dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, hingga permintaan dokumen dari KPU, hingga desakan kelompok relawan semua bergerak. Mari kita telusuri desakan relawan dan publik 9 Oktober tahun 2025. Relawan Jokowi, Mania Joman, menyambangi Bareskrim Polri pada 9 Oktober tahun 2025, menuntut agar Roy Suryo CS segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus fitnah ijazah palsu. Mereka menilai kasus ini sudah terlalu lama mengantung dan memicu polarisasi di masyarakat. Dan tidak ada lagi yang namanya polarisasi di bawah, dan tetapkan mereka semua sebagai tersangka. Ya. Kita adalah ayo di mana? Kita adalah Jokowi. Kita adalah Jokowi. Kita adalah Klaim temuan baru dari Roy Suryo CS 6-7 Oktober tahun 2025. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinuddin, mengungkap adanya data arsip KPU berupa salinan ijazah Jokowi yang sudah dilegalisir, yang digunakan saat Pilpres ke 2019. Mereka menyebut bahwa analisis digital forensik error level analysis (ELA) dan telematika mereka mendukung kesimpulan bahwa dokumen itu sama objeknya, sehingga klaim keaslian sebelumnya makin dipertanyakan. Namun, pihak relawan Joman, misalnya Andi Azwan, menolak klaim itu sebagai bukti strong, justru menyebut dokumen dari KPU memperkuat bahwa Jokowi lulusan UGM asli. Media melaporkan klaim bahwa Roy Suryo CS mendapatkan salinan ijazah dari KPU dan menyebarkan bukti itu ke publik. UGM terus menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan 1985 dan keberadaan ijazah resmi berada di pihak yang bersangkutan. Sering muncul sebagai bagian klarifikasi dalam liputan isu ijazah. Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan.
Dalam klaim Roy Suryo CS tentang temuan baru menyebabkan gelombang perdebatan hukum dan publik yang makin panas, posisi resmi dan risiko hukum. Isu ini menjadi bagian laporan dugaan pencemaran nama baik. Jokowi sudah melaporkan tuduhan ijazah palsu ke kepolisian sejak bulan April tahun 2025. Jika klaim palsu terbukti, maka bukan cuma nama baik, tapi mungkin ada unsur pidana formal, seperti pemalsuan dokumen. Beberapa pihak memberi sinyal bahwa konsekuensi hukum harus diusut tuntas bila bukti kuat keluar. Meski saat ini belum ada vonis final. Di sisi lain, publik mengingat bahwa Polri, Bareskrim sebelumnya menegaskan bahwa ijazah Jokowi dianggap asli setelah verifikasi internal. Antara 1 sampai bulan 10 Oktober ini, isu ijazah Jokowi malah tak mereda, malah makin ditekan dari berbagai arah. Klaim dokumen KPU, desakan relawan, klarifikasi pihak akademik. Fakta bahwa ada klaim baru bukan berarti langsung terbukti. Setiap bukti harus diuji by forensik. Jelas, institusi negara tak boleh tunduk pada tekanan kampanye. Rakyat butuh kejelasan. Apakah dokumen yang diklaim ijazah baru itu sah? Siapa yang memberi akses ke arsip KPU? Apakah analisis digital forensik yang dipakai valid dan dilakukan transparan? Dan yang paling penting, apakah hukum akan berlaku sama untuk semua? Teman-teman, tugas kita bukan menyebar tuduhan tanpa dasar, tapi menuntut agar pengusutan ini berjalan terang, adil, dan transparan. Mari kita pantau terus perkembangan, mendorong investigasi terbuka, agar masyarakat tidak jadi korban politik isu yang berkepanjangan. Karena apabila kebenaran disembunyikan, demokrasi kita akan rapuh. Sehingga ini jelas terang benderang dan tidak ada lagi yang namanya polarisasi di bawah, dan tetapkan mereka semua sebagai tersangka. Tersangka. Ya. Kita adalah Jokowi. Ayo, terima. Kita adalah Jokowi. Kita adalah Jokowi. Kita adalah Jokowi. Kebohongan bisa diteruskan, tapi satu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan dari orang. Yang dicari ijazah Jokowi, yang ketemu ijazah Sahroni. Asli tapi itu malah asli, jujur malah dia, walaupun nilainya total 68 untuk 12 mata pelajaran, tapi asli. Ya itu. Jangan disinggung barang yang lain yang ditemukan di rumah Sahroni. Ntar malah gak jadi diskusi. Yang ketemu yang bisa bergetar itu. Loh, yang bisa bergetar itu apa, Mbak Bebi? Banyak mobil juga bisa bergetar. Ya itu kan mobilnya bergetar juga. Saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu. Di Indonesia, ijazah seorang presiden itu dipermasalahkan.